Oke, kita bahas karakteristiknya lewat sejarah penemuannya ya. Baiklah, pertama kali virus itu ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh seorang ilmuwan bernama Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer mempelajari penyakit tanaman tembakau. Ini penyakitnya gara-gara apa? Kok bisa tanaman tembakau ini tidak bisa tumbuh dengan normal begitu? Di sana dia meneliti dan berhipotesis bahwa ini disebabkan karena bakteri. Iya, pertama kali belum ditemukan virus, namun orang-orang mencurigai bakteri. Hipotesis itu artinya pendapat ya. Lalu, ahli biologi Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky itu di tahun 1892, dia menguji kembali pendapatnya Adolf Meyer dengan menyaring getah dari tanaman tembakau itu. Dia saring menggunakan saringan bakteri, lalu hasil saringannya akan diteteskan kembali ke daun tembakau yang masih sehat. Di sana akan ditunggu apakah tetesan tersebut menular, dan didapatkan ternyata iya. Penyakit yang menyerang bakteri ini bukan karena bakteri, tapi makhluk yang lebih kecil daripada bakteri itu sendiri. Dan lagi-lagi di tahun 1905, ilmuwan bernama Martinus Beijerinck kembali mencoba hipotesisnya tersebut. Apakah ini benar-benar makhluk yang lebih kecil daripada bakteri? Ternyata hipotesis tersebut dibantah. Dia berpendapat bahwa agen penyebab penyakit ini bukan merupakan makhluk hidup, tapi sejenis cairan yang bersifat racun. Istilahnya disebut patogen. Nah, di sana temuan Beijerinck ini dibuktikan kembali oleh ilmuwan di tahun 1935. Namanya Wendell Meredith Stanley dari Amerika Serikat. Getah tanaman tembakau yang terinfeksi tersebut dikristalkan, lalu dibakar. Ya pokoknya agar cairan tersebut tidak menginfeksi lagi begitu, biar mati. Tapi nyatanya tidak. Setelah dikristalkan, dicairkan lagi, virus itu tetap bisa hidup kembali dia. Tidak seperti makhluk hidup, dia pasti akan mati sepenuhnya. Akhirnya di sana dikasih namalah penyakit tersebut sebagai TMV, Tobacco Mosaic Virus. Virus pun ditemukan dan akhirnya Wendell Meredith Stanley diberikan penghargaan di tahun 1946-nya. Tapi kalian harus perlu tahu bahwa sampai sekarang ilmuwan masih banyak yang ragu dan bingung menentukan kategori virus ini. Apakah dia termasuk makhluk hidup atau benda mati? Sebagian peneliti pun beranggapan bahwa virus itu peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya, jadi selain status virus yang masih labil, dari paparan sejarah yang Ibu sampaikan tadi, kita tahu bahwa virus itu kecil banget. Misalnya disaring pakai saringan bakteri aja, dia masih lolos. Diameter tubuhnya itu kecil banget, antara 20 sampai dengan 300 nanometer. Dan panjangnya itu antara 10 sampai dengan 14.000 nanometer. Kalian udah pasti belajar tentang skala pengukuran di SMP kan? Tentang semisalnya sentimeter itu berapa, milimeter itu berapa kilometer, dan sebagainya. Nah, ini ada istilah baru lagi, nanometer. Nah, 1 nanometer itu adalah 0,00001 mm. Wah, kecil banget. Bayangkan berapa kecilnya. Bentuk tubuhnya itu sangat bervariasi. Ada yang seperti bola, istilahnya envelope. Lalu ada yang seperti polyhedral, seperti ini. Lalu silinder. Kemudian bentuknya kayak huruf T. Huruf T-nya ada di mana sih? Kalau dibalik ini nanti bentuknya kayak huruf T dia. Itu adalah virus kompleks karena bagian tubuhnya paling kompleks daripada virus-virus yang lain. Nah, banyak sekali pokoknya. Nanti kalian cari-cari sendiri di internet gimana aja bentuk-bentuk virus. Struktur tubuhnya itu sebenarnya simple banget ya. Nggak kayak manusia yang ribet banget karena punya banyak sel lalu membentuk jaringan. Virus itu strukturnya sederhana banget. Karena virus tidak terbuat dari sel, melainkan membutuhkan sel inang sebagai rumahnya untuk bertahan hidup. Makanya virus suka cari tubuh manusia buat hidup. Seperti misalnya COVID-19. Tapi jangan salah, virus itu nggak semuanya jahat. Karena ada yang tadi Ibu bilang itu adalah namanya bakteriofag. Virus ini dinamakan bakteriofag karena arti dari bakteriofag itu adalah pemakan bakteri. Lah, gimana caranya virus makan bakteri ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang itu ya. Sekarang kita tekankan lagi nih inti pembahasannya. Yuk dicatat dulu. Jadi karakter-karakter yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita sama-sama lihat.
Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai replikasi virus, istilahnya bagaimana virus itu memakan bakteri, gimana? Ada yang belum paham tentang karakteristik-karakteristiknya ini? Loh, kok pada diem sih? Masih mencerna materinya ya? Oke deh, sambil jalan catat aja pertanyaannya, apa nanti akan kita bahas sama-sama di akhir ya. Baik Bu, baik Bu. Iya Bu.